Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Belum dapat dengar semua ini. Selamat pagi. Tahu ini belum makan, jadi jangan lome-lome begitu. Semangat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Pastor Frans, Pastor Proki, hari ini kita mendengarkan bagaimana Injil dan juga kitab suci diberitakan atau diwartakan kepada kita tentang penolakan yang dialami oleh Yesus. Dan penolakan tersebut bukan berasal dari tempat lain, tapi tempat asalnya. Mereka menolak Yesus karena tentang asal-usul Yesus yang adalah hanya seorang tukang kayu, seorang yang sederhana, seorang yang tidak punya banyak apa-apa. Secara manusia dilihat seperti itu. Lalu kemudian pertama-tama rasa kagum, rasa takjub, rasa semangat untuk mengikuti dan menyaksikan secara langsung pewartaan Yesus sudah mulai pudar, karena mereka mulai lihat dari latar belakang Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita setiap harinya, dalam pelayanan, terutama pekerjaan dan juga pelayanan-pelayanan di gereja, tentu sebagai umat beriman, pengalaman yang dialami oleh Yesus kerap juga atau tidak sering, tapi ada di waktu-waktu tertentu kita semua mengalami hal seperti ini. Baik itu dari ketua wilayah rohani, ketua DPP, seksi liturgi, dan yang lainnya, serta pastor-pastor yang bertugas juga mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Memang penolakan jarang terjadi secara langsung, tapi penolakan itu terjadi ketika seseorang yang melayani tidak lagi di situ, ya, terjadi dalam kelompok-kelompok tertentu, dalam pribadi-pribadi tertentu yang bilang ini, bilang itu, dan sebagainya, seolah-olah tidak punya keyakinan dan kepercayaan terhadap pelayan tersebut. Penolakan ini terjadi karena mungkin ada juga yang melihat bahwa
ya cuman pastor rekan, ya cuman suster le, cuman frater le, cuman seksi liturgi le, cuman ketua wilayah rohani le. Apa kok mereka? Apa kok dia? Ya. Saya masih lebih pandai, saya masih lebih pintar, saya masih lebih bijaksana dan lebih besar dari mereka-mereka ini. Untuk apa saya mendengarkan mereka? Memang perkataan-perkataan seperti ini jarang terjadi, tapi selalu juga ada. Kita temukan ketika kita sudah mulai semangat untuk melayani, ya, diberikan kepercayaan, tugas untuk melayani dalam berbagai apa saja, ya. Tidak juga terikat dengan tugas-tugas yang ada di gereja. Terlepas dari itu, umat beriman juga merasakan bagaimana penolakan-penolakan itu terjadi dalam lingkungannya sendiri. Justru bahasa kitab suci hari ini tentu juga kena sebenarnya, melekat sebenarnya dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, dalam pelayanan kita. Justru yang kita rasa itu, ya, penolakan-penolakan yang terjadi, nusuk-nusukan dari belakang yang terjadi itu datang dari wilayah kita sendiri, dari konteks kita sendiri, dari gereja kita sendiri, ya. Karena tidak mau menerima, tidak mau mengakui, susah untuk membuka hati, membuka pikiran, mentalnya belum siap, maka suara-suara penolakan itu selalu terdengar. Dan bahkan ada yang bilang-bilang begini dan begitu, sampai orang-orang yang melayani sudah jauh pastor, tapi kasihan para seksi liturgi, ketua wilayah rohani yang baru-baru semangat untuk melayani sudah mulai redup karena kurang keyakinan bahwa saudara-saudaranya hampir menyeluruh tidak senang dengan kepemimpinannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar kembali lewat pesan-pesan kitab suci yang kita dengarkan, yang diwartakan kepada kita hari ini. Kita lihat dalam bacaan pertama seorang Nabi Yehezkiel, ketika dia ditugaskan oleh Tuhan Allah untuk berada, untuk mewartakan, untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi bangsa-bangsa Israel. Tuhan sendiri bilang mereka ini adalah bangsa-bangsa yang bebal, bangsa-bangsa yang memang keras hati, ya, dari generasi ke generasi setengah mati untuk mendengarkan, ya. Itu merupakan tantangan yang harus diterima, harus dialami, bukan hanya sebagai tokoh-tokoh umat, tetapi seluruh umat beriman perlu merasakan tantangan-tantangan seperti ini. Mengapa pastor bilang perlu? Sebagai orang beriman, kita sudah dibekali dengan banyak hal, ya. Dibaptis, dicurah oleh Roh Kudus, diterima, lalu kemudian diwajibkan untuk memberi diri dalam konteks gereja dan juga konteks-konteks yang lain. Kalau seandainya kita tidak mengalami bagaimana peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan juga para nabi yang sebelum-sebelumnya, kita dengan iman kita tidak pernah berkembang. Justru karena penolakan, justru karena ketidaksetujuan, justru karena tidak diterima, itulah iman kita akan semakin dikuatkan, ya. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pengikut Kristus, semua dalam konteks umat, kita akan semakin banyak belajar, banyak pengalaman. Lalu kemudian kita dengan berpegang teguh tentang iman kepercayaan kita, kita meneruskan tentang pelayanan kita sebagai anak-anak Allah. Hari ini juga dalam Injil Yesus mengajarkan ketika dia ditolak oleh tempat asalnya, ya, oleh lingkungannya, bahkan oleh yang dekat dengannya, bahkan saudaranya, Yesus tidak berhenti di situ, malahan dia terus berkeliling untuk kembali mengajar dan mewartakan. Yesus sebagai gambaran Allah yang memberi contoh yang memang baik dan benar untuk kita sebagai orang beriman, ya. Pertama-tama yang harus kita ingatkan, mendengarkan dulu,
Ya. Kalau kita sudah mendengarkan apa maksud, isi dan tujuannya, baru protes. Jangan dulu protes ketika dengar lalu tak, dengar lalu vonis, dengar lalu vonis. Bagaimana mau berkembang? Selain daripada itu, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang rumit lalu langsung berteriak dan sebagainya, mental umat sebagai umat Kristen itu dipertanyakan. Mentalnya kamu di mana sebagai orang Kristen? Ingin berkembang tapi mental jatuh, ya. Ingin maju tapi mental belum siap. Kalau ingin berkembang dan ingin maju sebagai orang Kristiani, mental kita harus siap agar supaya kita boleh merasakan semua hal-hal yang memberatkan dalam diri kita. Bukan hanya sebagai petugas dalam gereja, tetapi semua dalam konteks pribadi orang beriman, ya. Ketika mendapatkan penolakan, mendapatkan kesusahan dalam hidup, justru itu yang harus kita nikmati, lalu kemudian dibungkus dengan iman agar supaya membangkitkan semangat kita untuk tetap kuat, tetap bertahan dan berpegang teguh dengan keyakinan bahwa ketika saya mengalami hal-hal yang memberatkan diri saya ini, kedepannya saya mengalami sukacita. Hari ini juga kita diajarkan agar supaya selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dalam situasi, dalam segala kondisi hidup kita, ya. Pantas dan wajar kalau misalnya kita ketika dihantam dengan peristiwa yang memberatkan, ya, ketika mendengarkan hal ini, hal itu dari seseorang, langsung berteriak, langsung protes. Itu wajar karena kita pertama-tama tidak mampu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Allah. Ketika kita mendengarkan diri dengan Tuhan Allah, segala peristiwa yang kita terima akan mampu kita cerna, mampu kita artikan, dan mampu kita lihat tujuan dan niat baik yang ada di dalam segala peristiwa yang kita alami. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat beriman, mental kita harus kuat, ya, kerendahan hati, penyerahan diri secara utuh kepada Tuhan Allah, agar supaya proses hidup kita berjalan dengan baik dan juga lurus, walaupun banyak tantangan hidup yang kita alami. Tantangan yang Tuhan berikan kepada kita bukan mau menghancurkan, bukan mau membunuh kita, tetapi mau memberikan kekuatan, mau memberikan pelajaran kepada kita, agar supaya lewat peristiwa itu kita mampu belajar dan melihat ternyata ini baik untuk saya dan sebagainya dan seterusnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari, ya, sekali lagi kita diajak untuk membuka diri, menerima segala hal yang baru ataupun lama, ya, yang sudah diberikan kepada kita. Menerima bukan salah, ya. Menerima tidak berat. Menerima rasa berat itu kalau misalnya belum diterima, baru mau diterima, tolak, ya, menjadi masalah seperti itu. Kalau kita menerima dengan senang hati, ya, mengartikan semua dengan konteks iman dan memahami tujuan yang baik di dalamnya, maka sebagai orang beriman kita sudah menjalankan segala tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Mari kembali lagi kita serahkan diri kepada Tuhan agar supaya pengalaman hidup kita, peristiwa hidup kita selalu bebas dari segala pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang sedikit-sedikit menyalahkan, pikiran-pikiran yang sedikit-sedikit mau menang sendiri. Sebagai orang beriman, sebagai satu komunitas dalam gereja, seharusnya kita saling mendukung, saling menghormati, saling memikirkan satu dengan yang lain, agar supaya segala pewartaan yang sudah Tuhan letakkan kepada kita tersiar, tersebar ke seluruh pribadi umat dan juga ke orang-orang yang lain. Semoga demikian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan doa syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita,
yang dikaruniai Roh Kudus, diakan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke penantian, pada hari ketiga bangkit dan terulang, yang di surga kanan Bapa Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengambil orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Doa umat.